Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani adalah seorang tokoh sufi penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Abdus Samad lahir pada 1116 Hijriah, 1704 Masehi dan wafat pada 1203 Hijriah, 1789 Masehi dalam usia 85 tahun di Palembang. Tentang nama lengkap Syekh Al-Falimbani, yang tercatat dalam sejarah, ada 3 versi nama. Yang pertama, seperti yang diungkapkan dalam ensiklopedia Islam, dia bernama Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Versi kedua, merujuk pada sumber-sumber Melayu, sebagaimana ditulis oleh Asyumardi Asra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Ulama besar ini memiliki nama asli Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falimbani. Sementara versi terakhir, tulisan Rektor UIN Jakarta itu, bahwa apabila merujuk pada sumber-sumber Arab, nama lengkap Syekh Al-Falimbani ialah Sayyid Abdus Al-Samad bin Abdurrahman Al-Jawi. Dari ketiga nama itu yang diyakini sebagai nama Abdul Samad, Asyumardi berpendapat bahwa nama terakhirlah yang disebut Syekh Abdul Samad. Perbedaan pendapat mengenai nama ulama ini dapat difahami mengingat sejarah panjangnya sebagai pengembara, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dalam menuntut ilmu. Apabila dilihat latar belakangnya, ketokohan Al-Falimbani sebenarnya tidak jauh berbeda dari ulama-ulama Nusantara lainnya, seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Al-Raniri, Abdurrauf As-Singkili, Yusuf Al-Makassari. Dari persegi silsilah, nasab Syekh Al-Falimbani berketurunan Arab, dari sebelah ayah Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Ayah Al-Falimbani adalah ulama yang berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya, Radin Ranti, adalah wanita Palembang yang diperistrikan oleh Syekh Abdul Jalil, setelah sebelumnya menikahi Wan Zainab, putri Dato Sri Maharaja Dewa di Kedah. Syekh Abdus Samad mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, Syekh Abdul Jalil di Kedah. Kemudian Syekh Abdul Jalil mengantar semua anaknya ke pondok di negeri Patani. Zaman itu memang di Patanilah tempat menempa ilmu-ilmu keislaman sistem pondok yang lebih mendalam lagi. Mungkin Abdus Samad dan saudara-saudaranya Wan Abdullah dan Wan Abdul Qadir telah memasuki pondok-pondok yang terkenal, antaranya ialah Pondok Bendang Gucil di Krisik, atau Pondok Kuala Beka atau Pondok Semala yang semuanya terletak di Patani. Di antara para gurunya di Patani, yang dapat diketahui dengan jelas hanyalah Syekh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauhbok. Demikianlah yang diceritakan oleh beberapa orang tokoh terkemuka kampung Pauhbok itu, serta sedikit catatan dalam salah satu manuskrip terjemahan Al-Urwatul Wuthqa, versi Syekh Abdus Samad bin Kunbul Al-Fatani yang ada. Kepada Syekh Abdur Rahman Pauhbok itulah sehingga membolehkan pelajaran Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dilanjutkan ke Mekah dan Madinah. Walau bagaimanapun mengenai Syekh Abdus Samad Al-Falimbani belajar kepada Syekh Abdur Rahman Pauhbok Al-Fatani itu belum pernah ditulis oleh siapapun, namun sumber asli didengar di kampung Pauhbok sendiri. Sistem pengajian pondok di Patani pada zaman itu sangat terikat dengan hafalan matan ilmu-ilmu Arabiah yang terkenal dengan ilmu alat 12. Dalam bidang syariat Islam dimulai dengan matan-matan fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Di bidang tauhid dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Imam Syekh Abul Hasan Al-Asari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Dia juga mempelajari ilmu sufi daripada Syekh Muhammad bin Saman, selain mendalami kitab-kitab tasawuf daripada Syekh Abdul Rauf Singkel dan Samsuddin Al-Sumatrani, kedua-duanya dari Aceh. Oleh sebab dari kecil dia lebih banyak mempelajari ilmu tasawuf, maka dalam sejarah telah tercatat bahwa dia adalah ulama yang memiliki kepakaran dan keistimewaan dalam cabang ilmu tersebut. Setelah Syekh Abdus Samad banyak hafal matan, lalu dilanjutkan pula dengan penerapan pengertian yang lebih mendalam lagi. Sewaktu masih di Patani,
Syekh Abdus Samad telah dipandang alim, karena dia adalah sebagai kepala tolaah, tutor, menurut istilah pengajian pondok. Namun ayahnya berusaha mengantar anak-anaknya melanjutkan pelajarannya ke Makkah. Memang merupakan satu tradisi pada zaman itu walau bagaimana banyak ilmu pengetahuan seseorang belumlah dipandang memadai, jika tak sempat mengambil barakah di Mekah dan Madinah kepada para ulama yang dipandang wali Allah di tempat pertama lahirnya agama Islam itu. Orang tua Al-Falimbani kemudian mengantar anaknya itu ke Arab yaitu Mekah dan Madinah. Di negeri barunya ini, dia terlibat dalam masyarakat Jawa dan menjadi teman seperguruan, menuntut ilmu dengan ulama Nusantara lainnya seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Al-Batawi, dan Daud Al-Fatani. Walaupun dia menetap di Mekah, tidak bermakna dia melupakan negeri leluhurnya. Syekh Al-Falimbani menurut Asyumardi, tetap memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara. Sejak perpindahannya ke tanah Arab itu, Syekh Al-Falimbani mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektualitas dan spiritual. Perkembangan dan perubahan ini tidak terlepas dari proses pencerahan yang diberikan para gurunya. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa dalam proses tersebut, antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Sammani, Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Abdul Al-Munim Al-Damanhuri. Selain itu, tercatat juga dalam sejarah Al-Falimbani berguru kepada ulama besar, antaranya Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan Ataullah Al-Masri. Tidak sia-sia perjuangannya menuntut ilmu di Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya, mengangkat dirinya menjadi salah seorang ulama Nusantara yang disegani dan dihormati di kalangan ulama Arab, juga Nusantara. Mengkritik tarekat yang berlebihan. Meskipun mendalami tasawuf, tidak bermakna Syekh Al-Falimbani tidak kritis. Dia dikatakan kerap mengkritik kalangan yang mempraktikkan tarekat secara berlebihan. Dia selalu mengingatkan akan bahaya kesesatan yang diakibatkan oleh aliran-aliran tarekat tersebut, khususnya tarekat Wujudiyah Mulhid yang terbukti telah membawa banyak kesesatan di Aceh. Untuk mencegah apa yang diperingatkannya itu, Syekh Al-Falimbani menulis intisari dua kitab karangan ulama dan ahli falsafah agung abad pertengahan, Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Lubab Ihya Ulumuddin, Intisari Ihya Ulumuddin, dan Bidayah Al-Hidayah, awal bagi suatu hidayah. Dua karya Imam Al-Ghazali ini dinilainya secara moderat dan membantu membimbing mereka yang mempraktikkan aliran sufi. Berkaitan dengan ajaran tasawufnya, Syekh Al-Falimbani mengambil jalan tengah antara doktrin tasawuf Imam Al-Ghazali dan ajaran Wahdatul Wujud Ibnu Arabi, bahwa manusia sempurna insan kamil, adalah manusia yang memandang hakikat yang Maha Esa itu dalam fenomena alam yang serba aneka dengan tingkat makrifat tertinggi, sehingga mampu melihat Allah sebagai penguasa mutlak. Di Nusantara, khususnya di Indonesia, pengaruh Al-Falimbani dianggap cukup besar, khususnya berkaitan dengan ajaran tasawuf. Banyak meriwayatkan cerita yang menarik ketika Syekh Abdus Samad berada di negerinya Palembang. Oleh karena rasa bencinya kepada Belanda, ditambah pula dengan peristiwa di atas kapal itu, dia bertambah kecewa karena melihat pihak Belanda yang kafir telah memegang pemerintahan di lingkungan Islam dan tiada kuasa sedikit pun bagi Sultan. Maka dia merasa tidak betah untuk tinggal di Palembang walaupun dia kelahiran negeri itu. Syekh Abdus Samad mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dengan siapapun, semata-mata memohon petunjuk Allah dengan melakukan sholat istikharah. Keputusannya dia mesti meninggalkan Palembang atau kembali ke Mekah. Lantaran anti Belanda, dia tidak mau menaiki kapal Belanda sehingga terpaksa menebang kayu di hutan untuk membuat perahu bersama orang-orang yang patuh sebagai muridnya. Walaupun sebenarnya dia bukanlah seorang tukang yang pandai membuat perahu, namun dia sanggup membentuk perahu itu sendiri untuk membawanya ke Mekah. Tentunya ada beberapa orang muridnya mempunyai pengetahuan membuat perahu seperti itu. Ini membuktikan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani telah menunjukkan keteguhan pegangan. Tawakal adalah merupakan catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Karya Syekh Abdus Samad Al-Falimbani tidak sebanyak karya sahabatnya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ini karena Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani memperoleh ilmu pengetahuan dalam usia muda dan umurnya juga panjang. Sedangkan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, maupun Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari umumnya jauh lebih tua daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, bahkan boleh dijadikan ayahnya. Walau bagaimanapun, Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk dalam klasifikasi pengarang yang produktif. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal dengan fiknya yang berjudul Sabilul Muhtadin. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani adalah yang paling menonjol di bidang tasawuf dengan dua buah karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang, yaitu kitab Hidayatus Salikin dan Syiarus Salikin. Sumber, Wikipedia. Itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tanda subscribe, tanda lonceng dan tanda like, gratis tapi insya Allah berpahala. Tanpa dukungan Anda semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Masih banyak video-video yang akan saya buat. Akhir kata, semua kekuatan adalah milik Allah. Kesalahan dan kelemahan adalah milik kita. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.